Saya mau ajak kita ngomong begini ya. Ini kan tahun penuaian. Tahun apa? Tahun apa? Tahun penuaian. Ganti saya panggil gini. Tahun penuaian, gitu ya. Jawabin saya begini. On fire. Tangan ini nih. Coba latihan dulu. 1, 2, 3. Naikin ya. Jangan gini. Kalau gini redup lah. Naikin gini. On fire. On fire. Oke, siap ya. Tahun penuaian. Kurang on fire. Tahun penuaian. Tahun penuaian. On fire. On fire. On fire. Mereka boleh lempar yang Shalom semua. Judul khotbah saya hari ini nih, dia yang lainnya, bukan diambil dari drama Korea ya Bapak Ibu ya. Dia yang lain yang dimaksud itu adalah ketika orang percaya memilih untuk menyembah Allah yang lain. Oh, kalau saya ngomong ini, semua pada ngomongin, enggak, kita mah bukan penyembah berhala. Oke. Tapi dia yang lain itu bicara tentang ketika kita sudah tahu Allah kita siapa, tapi kita masih memilih untuk menyembah Allah yang lain. Itu rasa-rasanya macam begini ya, analoginya ya, kalau udah mirip 100%. Seperti kayak ada orang lain yang lebih penting dari saya, gitu. Nah, kalau kita Natalan, makan bareng keluarga, kita udah bela-belain, beli nanti anak-anak mau datang. Kalau anak-anak udah pada kawin semua, kita di rumah cuma jadi orang tua nungguin anak pada pulang. Sebentar lagi anak kita datang loh, udah ditunggu-tunggu, nggak dia telepon. Aduh, nggak bisa nih, kita ada makan malam sama bos. Oh, nggak bisa nih, kita ada klien benar. Kita udah masak, kita udah keluar duit belanja, udah siapin. Yang dialapin nggak datang. Lalu mereka coba bilang gimana ya, soalnya kita ada undangan makan kantor. Gimana bos nih undang nih? Gimana ya kita nih lagi makan sama teman, udah lama nih teman baru datang. Intinya cuma satu, kita nggak penting ya kan? Orang lain yang mau gitu. Atau rasa seperti kita punya dia yang lain, itu artinya saya pikir selama ini cuma saya loh satu-satunya, gak taunya tuh ada yang lain, ada rumah tangga lain, ada orang lain gitu yang bertahan di hati kamu gitu. Itu rasanya tuh kayak gitu. Waktu kita gituin Tuhan tuh rasanya tuh mirip-mirip seperti itu. Lu kalau mama lu aja lu kasih duit banyak, mama gua mana lu gak kasih, itu pasti ada. Entar kalau gak ada mama kalau sama dia mama baiknya minta ampun sama aku, kok semua dapat, abang semua dapat, aku dapatnya tuh cuma yang bekas-bekas. Anak di rumah kita juga sama menantu juga begitu. Kamu kalau mama kamu aja Natalan, kamu datang, kamu kasih dia bawain buah sama saya enggak. Mentang-mentang anaknya bilang, mama kan udah kaya. Kalau mama mertua aku kan enggak. Waduh, lebih sakit lagi dengarnya. Nah, itulah ketika orang percaya memilih menyembah Allah yang lain. Intinya cuma satu. Ada Allah lain yang saya anggap lebih penting dianggap daripada Tuhan. Tetapi ketika orang percaya memilih Allah yang lain, itu dimulai ketika bangsa Israel itu berkata, buatlah untuk kami Allah kau dibuat yang akan berjalan di depan kami. Itu rasanya gimana ya? Buatlah Allah yang akan berjalan di depan kami.
Perkataan ini dinyatakan oleh bangsa Israel kepada seorang imam yang bernama Imam Harun. Siapa itu Harun? Imam Harun adalah imam pertama orang Israel. Imam yang ditunjuk langsung oleh Tuhan untuk memimpin bangsanya, mendampingi Musa. Kenapa bisa ada kejadian? Buatlah untuk kami Allah yang lain. Ceritanya hari itu setelah bangsa Israel dikeluarin dari 400 tahun perbudakan di Mesir, mereka dikeluarin. Dalam perjalanan sampai di padang gurun Sinai, itu tuh baru kira-kira 3 bulan jalan gitu. Terus tahu-tahu Tuhan ngomong, Musa, aku mau ketemu bangsaku, aku mau ketemu umatku. Kamu persiapkan mereka. Lalu Musa ngomong, hai umat Israel, Tuhan mau ketemu. Jangan lupa persiapkan dirimu. Adakah puasa raya? Puasa 3 hari 3 malam. Basuhlah bajumu. Disuruh pada cuci baju untuk ketemu Tuhan. Mau ketemu Tuhan loh. Kita mau ketemu bos aja dandan gitu kan. Terus dibilang lagi, bahkan sampai begini, jangan melakukan hubungan suami istri selama 3 hari itu kudus. Karena dipersiapkan sungguh-sungguh untuk ketemu. Hari di mana Tuhan mau ketemu, wah Tuhan udah gak sabar, bayangin. Ratusan tahun itu bangsa jadi bangsa budak. Udah jadi bangsa budak, itu bangsa yang tidak bermartabat. Satu bangsa yang bagaimana sih? Kamu bangsa di mana? Oh, saya bangsa Israel. Oh, budak dia. Turun temurun dari generasi ke generasi itu generasi budak. Omongan budak tuh cuma sampai di posisi begini nih. Engkau dong, jadi budak hebat. Waktu itu engkau yang megang jerami. Oh, engkau juga hebat. Waktu itu engkau dong yang nungguin batu ternya. Oh, tapi nggak sehebat papa aku. Kalau papa aku sekarang tuh jadi bos para pengumpul jerami. Oh, nanti kalau kamu udah besar, kamu mau jadi apa? Oh, saya mau jadi pemasok jeraminya. Nggak ada. Dia ngomongnya gini. Oh, kalau nanti saya udah besar, saya mau jadi kayak papa saya. Apa itu? Yang mengepalai para tukang-tukang jerami. Bayangin nggak? Omongannya itu cuma seputar budak, cuma mau ngasih sedikit lagi level naik sedikit jadi budak, sedikit lagi level jadi budak. Budak. Karena turun-temurun tuh udah budak, keluarga budak. Ini waktu itu dia jadi budak di bidang ini, jadi budak di bidang begitu. Tuhan keluarin bangsa ini, ditarik untuk jadi bangsa yang bermartabat, sampai dikasih tanah perjanjian untuk dikasih suatu negara, homeland, tanah air, supaya sebagai bangsa yang budak ini, kalau punya tanah air, jadi bermartabat gitu. Sampai Tuhan pikirin seperti itu. Pakai tulah itu, gak mau keluar. Ini budak-budak, udah kebiasaan enak gitu kerja, cuma dapat duit ya, habis, nanti gak dapat lagi. Cuma begitu pikirnya. Jadi akibatnya apa? Mental budaknya tuh kan kenceng banget. Waktu Tuhan bilang, ayo keluar, istilahnya perbaiki hidup kamu. Mereka begini, nggak enak lah, ya udah biar ditindas di sini nggak apa-apa. Tapi kita dapat makan, kita dapat tempat yang walaupun ya namanya juga budak lah, yang gede-gede lah, gitu mentalnya begitu. Sampai akhirnya Tuhan kasih tulah, 10 tulah diperlihatkan. Saking Tuhan ngebelain bangsa budak ini, bangsa kepunyaanku yang Tuhan bilang itu. Bangsa di mana di bangsa ini Tuhan mau mati buat bangsa ini. Tapi seluruh bangsa itu gini, jangan kami nggak mau, kami enak di sini jadi budak begitu. Mau nggak mau akhirnya setelah itu mereka berhasil keluar, Tuhan mau ketemu dong. Hari di mana Tuhan udah begitu kangen ketemu, seluruh bangsa bisa kompak ngomong sama Musa ini, Musa, jangan
Jadi Musa ketemu sama Tuhan dan di situ turunlah 10 perintah Allah, ketetapan-ketetapan yang harus dilakukan oleh bangsa ini supaya Tuhan berkenan. Gimana rasanya ditolak sama orang yang kita kira kita sayang? Gimana rasanya ditolak sama anak yang kita gedein? Begitu dia udah gede, dia bilang gini, mulai hari ini jangan ganggu hidup saya lagi. Waktu akhirnya Musa ketemu sama Tuhan lama, jemaatnya gelisah. Di dalam Keluaran 32 ayat 1 tuh dibilang begini, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mundurkan turun dari gunung, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata, "Hei Harun, buatlah untuk kami Allah yang berjalan nih di depan kita." Sebab si Musa tuh kayak nggak turun-turun ya. Apa udah mati apa enggak kita nggak tahu. Musa yang telah memimpin kami keluar ini nggak tahu apa dia masih ada, apa yang terjadi sama dia tuh kita nggak tahu. Yang saya garis pikir, mereka datang ke Harun minta dibuatin Allah. Harun itu kan imam yang ditunjuk sama Tuhan. Harun bisa kalah Hawa. Kalah Hawa macam mana? Harun bilang begini, yaudah kumpulin deh perhiasan-perhiasan kalian. Lalu dengan perhiasan itu Harun membuat apa? Membuat dibuatlah patung tuangan dan dipahatnya dari situ anak lembu tuangan. Pertanyaannya, kenapa anak lembu? Ratusan tahun hidup di Mesir, mereka lihat gaya hidup ibadah orang Mesir, yaitu menyembah berhala. Orang Mesir itu percaya dewa-dewa yang mereka sembah, yang tidak mereka lihat itu, akhirnya kalau turun ke dunia katanya itu udah mengambil rupa sebagai lembu. Jadi Harun berpikir kalau disuruh bikin Allah macam apa ya? Oh, yang dia punya gambaran kan di Mesir. Jadi dia pakai Mesir pakai lembu. Biasanya dibuat tuh anak lembu apis. Dewa apis. Dewa apis itu lambang dari kesuburan dan kemakmuran. Jadi dia bikin. Nah, supaya kesannya ini adalah Tuhan, bahwa ini adalah Allah yang luar biasa, mana-mana perhiasan kamu mana? Dibuatlah dari emas. Harun, imam, bikin kayak gitu. Waktu akhirnya Tuhan ngomong sama Musa, itu bangsa kita, bangsa kamu ini berontak sama aku. Mereka lagi bikin lembu emas untuk disembah. Pas Musa cek memang terjadi seperti itu, lalu loh batu itu dihancurkan, lempar kepada anak lembu itu. Musa ngomong sama Harun, kenapa kamu bikin itu anak lembu emas? Harun itu ngeles, bilangnya gini, habis gimana? Mereka memaksa aku untuk membuatnya. Pertanyaannya tuh begini, ya kok lu mau kan gitu? Tapi waktu ini dibuat, anak lembu itu jadi. Seluruh jemaat dibilangnya begini, kemudian berkatalah mereka, bukan Harun yang ngomong, mereka, semua mereka yang minta dibuatkan anak lembu itu ngomong, hai Israel, inilah Allahmu yang sudah membawa kamu keluar dari perbudakan Mesir. Ya, kalau Tuhan pikirannya sesempit pikiran orang, tersinggung berat. Saya aja ngomong di sini rasa hati saya sedikit. Gimana sih rasanya? Kamu yang begitu mighty gitu ya. Langit bumi aja tuh kamu yang ciptain gitu. Itu orang aja tuh diciptain sama dia gitu. Bisa-bisanya mereka menyamakan dia yang begitu dahsyat itu sebagai seekor lembu. Walaupun dari emas, tetap lembu, binatang.
Bapak Ibu jemaat, jangan pakai uang, jangan pakai jabatan untuk menindas hamba Tuhan. Jangan pikir mentah-mentah, itu kan hamba Tuhan ya, ini gue bantu deh, gue support nih, tapi keinginan kita dituruti, gak bisa. Jangan kayak begitu. Jangan mentang-mentang saya orang pejabat nih, kamu mesti dengar. Oke, mau. Sekarang pertanyaan saya tanya gini aja. Kalau kamu bisa beli itu hamba Tuhan, lalu kamu dengerin dia khotbah, ngapain kamu gereja di sini? Gak usah ke gereja, gak usah ke gereja, gak usah beribadah, gak usah cari rumah ibadah, gak usah cari pindah agama, gak usah. Karena semua agama kamu beli, semua pemimpin agama kamu lakukan seperti itu, kamu jadi Tuhan aja. Nah, kamu diriin aja itu, kamu punya agama sendiri dengan jabatan, dengan uang kamu. Terus jangan percaya orang yang berani kamu bayar lalu kamu minta nasihat, kan konyol. Maka jangan pakai uang untuk lakukan itu sama hamba. Tegur boleh, tapi kalau dia menyimpang, dia ada urusan langsung sama Tuhan. Tuhan udah tahu ajar bagaimana Tuhan mengajar hamba yang sendiri, Tuhan lebih tahu. Tapi juga hamba-hamba Tuhan yang ada di sini saya minta, jangan pernah takut sama jabatan orang, jangan pernah takut sama duit orang. Jangan. Apa bahagianya kita jadi hamba Tuhan, tapi yang memerintah kita uang orang. Terus kebanggaannya apa? Kita penuh dengan urapan Tuhan, tapi ternyata sama jabatan orang kita takut. Ini intermezzo. Saya lanjut ya. Kenapa sih ada patung lembu emas di tengah-tengah bangsa ini? Satu, karena bangsa Israel merasa khawatir ditinggalin Musa, karena kan mereka nggak tahu jalan loh. Yang tahu jalan tuh cuma siapa? Musa. Mereka nggak tahu jalannya. Jadi mereka pikir si Musa lama banget nih, jangan kita ditinggal. Ini kan padang gurun lah, kita nggak tahu. Orang mereka keluar dari Mesir aja udah ogah-ogahan. Begitu sampai di padang gurun, ya apa-apa nih kita di sini kering banget. Musanya nggak ada, terus kita mau kemana? Khawatir. Ya, sama kita kan sering khawatir sampai akhirnya kalau udah kepepet tuh kita suka pada nekat. Yang kedua, Harun kalah hawa atau tadi yang saya bilang. Yang ketiga, bangsa Israel ingin lihat Allah yang bisa dilihat. Begitu dia lihat Musa nggak ada, dia pikir ini, wah asik, nggak ada pemimpin. Mulai berlaku, mulai pakai cara sendiri, sampai punya ide bikin Allah yuk. Karena mereka menganggap Musa sebagai Tuhan, padahal mereka ini umat ya Tuhan, langsung Musa itu cuman yang dipakai aja. Tapi kan dia bilang gini, Musa, oh jangan Musa, kamu aja yang naik. Kan ibaratnya gini, kan lu Tuhan ya, lu kan pendetanya, lu yang khotbah, gue denger. Tapi kalau suruh baca Alkitab, suruh berdoa, menara doa, suruh nyembah sendiri lah, gak sanggup lagi tangan cuma-cuma masuk itu. Pertanyaannya adalah kenapa umat Tuhan zaman ini mengganti hubungan yang otentik kepada Tuhan dengan suatu hubungan formalitas saja. Kenapa? Coba dibaca. Kenapa? Hubungan otentik itu apa sih? Pertama kali kamu ketemu Tuhan tuh bagaimana? Dibawa siapa? Lewat siapa kamu dengar tentang Tuhan Yesus? Kalau disuruh cerita satu-satu, kenapa bisa ketemu Tuhan Yesus? Oh, banyak cerita-cerita dahsyat. Ada yang diangkat dari lumpur, ada yang diselamatkan dari kematian, ada yang udah hampir kegilas. Oh, ya udah hebat-hebat semua. Pertanyaannya gini, kamu udah ketemu Tuhan segitu otentiknya, kok bisa kamu mengganti hubungan yang otentik itu dengan satu formalitas saja?
Ya yang penting orang lihat kita lagi ibadah, gimana isi hati, pikiran, apa aktivitas yang kita buat sih itu nggak penting. Ya kelihatannya aja biar kita kayak doa nyembah gitu ya, padahal nggak tahu lagi apa siapa sih yang mimpin, aduh nggak kenal lagi siapa sih yang mimpin situ, begitu terus. Doa sendiri di rumah tuh udah garing. Kenapa kalau doa di gereja lebih enak ya? Karena ini urapan kolektif, di mana iman banyak orang itu menerobos, menjebol itu atap tembaga. Lalu ada pemimpin pujian, penyembahan, musik semua yang nyerbu, itu urapan urusan. Kenapa kalau di rumah kita berdoa tuh garing? Makanya jarang ada yang mau bangun hubungan sama Tuhan di rumah. Nah makanya kayak gitu, mengganti dengan formalitas saja. Aduh, gue lagi sibuk, gimana gue mau kerja, ya udah deh, mesti doa ya, udah deh doa. Beneran doa ya? Aduh, kayak gak bisa doa sendiri. Ya kalau gak bisa doa, doa. Pertanyaan saya, bisa doa gak di rumah? Ya kalau bisa main gitar, nyembah itu bagus banget. Udah bisa pun belum tentu mau. Kalau gak dipaksa ya, dengan aturan-aturan MDPJ, dengan aturan wajib puasa, dengan aturan wajib menara doa, dengan aturan APT, dengan aturan. Kalau gak dipaksa kayak gitu, saya nanya nih, kamu beneran jadi pengerja gereja? Kamu beneran jadi jemaat Tuhan? Atau kamu cuma sekedar formalitas? Nanya nih, saya nanya. Banyak banget sih kegiatannya. Kalau sampai nggak mau ditolong dengan semua kegiatan itu, apa kamu pernah bisa lakukan itu sendiri di rumah atas iman dan inisiatif kamu? Nanya, aku bertanya. Makanya jangan banyak gaya. Baru jadi Kristen berapa tahun ya? Udah 70 tahun nih, udah dikit lagi mati. Nah itu aja ke gereja lama mau. Oh saya mau lagi on fire iman saya. I know. Puasa aja enggak. Udah jangan paksa-paksa deh, jangan paksa-paksa memberi. Katanya cinta sama Tuhan. Ini formalitasnya nih sejauh mana sih? Udah melenceng sejauh mana? Hal itu sama seperti orang percaya yang membangun hubungan formalitas itu adalah sama seperti kayak orang Kristen yang mengembangkan dan memelihara hubungan sama Tuhan pakai gaya dan cara dia sendiri. Gaya dia, cara-cara dia, mau-maunya dia. Itu karena apa? Karena dia udah mengganti hal yang otentik itu dengan yang beginian. Nah kenapa mereka begitu? Ditanya kenapa orang Kristen zaman ini, kenapa orang Kristen zaman ini memilih mengembangkan hubungan dengan Tuhan pakai cara sendiri? Satu, karena dia remehin Tuhan. Tuhan bukan prioritas. Saya tuh bukan marahin saudara, saya marahin diri saya dulu. Kejadian ya, pemimpin saya tuh waktu dia memimpin di 2009 baru, dia wajibin kita baca sehari 10 pasal. Saya waktu pertama dengar kayak gitu, saya langsung gila kali 10 pasal. Oh, gak sanggup. Tapi kalau dia ketemu saya, dia nanya, kamu sehari baca berapa pasal? Saya bilang, 3. Dalam hati saya gitu, 3 udah bagus tahu. Dia bilang, Sim, kamu sehari baca 3 pasal. Gimana guru-guru kamu, gimana anak-anak kamu? Karena saya adalah pemimpin guru-guru sekolah minggu se-GBI itu. Anak-anak sekolah minggu kan berarti dalam dan luar negeri termasuk yang di daerah-daerah. Saya kayak ditabok loh waktu dia ngomong gitu. Kenapa? Karena saya berpikir gini, juga ya. Lu kan pemimpin, yang lu bawa tuh gerbong. Kalau pemimpinnya aja melenceng, bagaimana anak buah? Jadi waktu dia bilang 10, saya nggak sanggup. Setiap ketemu kan dia nanya, udah baca belum 10? Mau bilang baca, orang gua nggak baca. Mau bilang nggak baca, nggak enak, masa pemimpin nggak baca.
Masa pemimpin gak baca Alkitab 10 pasalnya menanggapi gitu kan? Ada pusing kan? Saya ketemu audio Bible. Itu ya, saya tuh kagum banget apa yang ciptain audio Bible. Saya beli, saya putar di mobil. Dari rumah ke kantor tuh dengerin. Misalnya saya keluar rumah tuh putar keluar. Toto nyampe kantor udah mulai lagi. Nah itu kan udah masuk pulau lagi, udah berapa kita. Terus saya senang banget ketemu itu. Dengan itu ya saya bisa berdiri tegak gitu loh depan sekolah. Udah baca? Udah. 10 bahasa, nggak usah 10. 5 kita, begitu ya. 4 bulan tuh saya bangga banget tuh. Udah berarti gue, satu-satunya full timer yang pintar tuh terus gitu. Satu kali, kayaknya gitu. Sore, Tuhan nanya gini, saya masih dengerin audio Bible, ya dong, wajib kan? Mendengar. Terus Tuhan nanya, Sin, lebih baik mana? Dengar firman atau baca firman? Saya masih nggak tahu, tapi kalau udah ada pertanyaan kayak gini, kita jangan sotoy maksudnya. Tentu saja dong. Kita mendengar firman, jangan. Kalau saya tahu nih ada pertanyaan, saya akan minggir. Terus saya tanya, gimana Tuhan? Dia lanjut, dia ngomong, lebih baik mana? Nih, dia ngomong. Yang kedua ini, dia ngomong ini. Lebih baik mana? Baca Alkitab atau dengar Alkitab? Mantap. Nah itu tuh lo jangan gini. Menurut saya, lo udah jangan semua ya udah. Gimana Tuhan? Kalau kamu dengar Alkitab, kamu jadiin aku sambilan. Saya bukan prioritas. Tapi kalau kamu baca Alkitab, kamu menghabiskan waktu, you spend your time with me. Kamu menghabiskan waktumu bersama aku menjadi prioritas. Tapi karena penasarannya, saya pernah nanya, masih 10 gitu. Orang kan yang baca gimana sih? Hampir 3 tahun pertama itu urusan baca 10 pasal itu serangkang saya. Sekarang sudah biasa. Itu saya pengen nanya gini, harus 10 sih Tuhan. Sampai Tuhan kirim ada satu situasi, ada anak sekolah minggu umur 7 tahun dibawa Tuhan ke surga. Di surga itu pertama ketemu Tuhan Yesus, ini anak nanyanya sama. Tuhan emang baca kita mesti 10 pasal sehari. Karena itu anak disuruh gurunya juga, kan gurunya dengar dari saya kan. Suruh 10 pasal ya Tuhan. Tuhan yang bilang begini, baca Alkitab, tahu, Tuhan nggak ngomong, cuman Tuhan ngomong. Mari tangan, dia mau kasih dosa. Tolak julurin satu tahun, tapi diturunin, nggak mau, terpaksa pakai dosa. Lalu dia bilang ke bawah bumi, pas sudah mendarat di bumi, dia cerita sama saya. Lagi itu anak cerita, Roh Kudus dalam saya itu ngomong begini. Ayolah, kamu baca Alkitab, kamu pasti pakai mata. Ini logika simpel loh. Misalnya ini buku Alkitab ya,
Satu tangan kamu pegang, satu tangan lagi buka Alkitab. Terus saya kan karena niat baca kan saya bilang, baca pakai air, kencong. Tetap dua tangan bukan. Scroll, jalan. Aku pikir, pakai handphone dong, holy gadget. Kan tidak gini. Coba aja kalau nggak pakai ginian, coba aja kencang, tetap dua tangan. Sebenarnya simpelnya apa? Tuhan ngomong begini, lagi itu anak cerita, Tuhan ngomongin supaya Cynthia dengan kedua tangan kamu memegang firman-Ku dan melakukannya, barulah kamu berubah. Paham kan? Bukan soal jumlah pasal, tentang bagaimana menghabiskan waktu bersama Tuhan dan bagaimana firman itu kamu pegang semua. Prioritasnya kemana? Yang kedua, cari untung. Kenapa sih mau pakai cara sendiri? Cari untung bukan soal duit. Seandainya ya kita baca Alkitab nih 10 pasal sehari, begitu balik halaman tuh coba cek dulu, balik halaman coba cek dulu. Gue rasa gak ada yang kerja beneran. Laki bini di rumah saingan gini, lu udah baca berapa? Oh, gue udah dapat 3 juta. Lo berapa? Tahu gak? Karena kita balik halaman coba cek. Orang Kristen kaya semuanya mana-mana. Pegawai Kristen kerja ini gini, udah jangan suruh-suruh. Gue baca Alkitab gue dapat duit gitu kan. Kenyataannya masalah tentang cari untung adalah comforting, bicara tentang nyaman atau enggak nyaman. Begitu disuruh puasa, nggak nyaman, lapar. Puasa yang membuat lapar bukan? Sebab waktu kita lapar tuh kita lagi ngomong apa lagi bukan? Lapar ini, bukan lagi unjuk rasa, bukan. Ada yang lebih penting daripada rasa lapar. Maka aku merendahkan diri ini. Aku rela skip makanan aku. Karena aku mau cari Engkau, Tuhan. Aku mau cari Engkau, mau cari petunjukmu. Aku mau anggap lebih serius urusan sama Tuhan daripada makanan yang ada di meja. Merendahkan diri. Itu makanya disebut begitu. Ayo memberi. Ngomongnya jauh gereja ini puluhan, persembahan suruh. Kenapa sih nggak yang persembahan bungsu aja? Sorry ya, saya nih terserah Bapak Ibu, kita pulang tapi jangan ditipukin saya waktu gitu ya. Saya sendiri pun memberi. Apakah kita semua yang ada di sini konglomerat semua bukan? Saya full time. Saya pun memberi. Kenapa sih? Karena melakukan firman Tuhan kita. Lalu soal jumlahnya, intinya yang mewah baru ada berkat. Tapi bukan asal. Kalau memang dimintanya 10/10, berilah. Kalau belum ada jangan ngutang demi perpuluhan utang atau tetangga, jangan. Tetapi memberi itu karena kita bicara gini, aku nggak lagi untung-untungan ikut Tuhan. Kalau lagi berjaya, berapa? Kecil segitu mah. Tapi kalau udah nggak ada, terus kita bilang, nggak ada gimana? Paksa. Gak perlu begitu. Tuhan juga tahu Tuhan begini nih. Ya Tuhan, adanya segini. Boleh ya Tuhan. Tapi nggak begini, bukan dari hati yang begini. Sama dia merasa gini aja lah. Gini aja.
yang ada di sini. Ini kan masih ada di sini yang bisa dipakai. Sikap hati. Paham nggak sikap hati? Jadi penilaiannya bukan dari jumlah, tapi sikap hati. Saya pernah nggak ada ngasih. Terus ngomong gini kan, ya Tuhan, kalau saya buta itu, gitu. Sikap hati aja. Tuhan, ini ada ya. Tuhan, saya kasih yang ini ya. Kasih. Sikap hati. Yang ketiga, nggak kenal Allah atau nggak intim, nggak serius sama Tuhan. Saya tanya ya, kalau anak kita mau kawin nih, kita nggak kenal pasangannya, terus anak kita tuh datang, tadi aku lagi keindu banget, aku foto papasan nih sama cowok ganteng banget. Terus kita lihat-lihat, kayaknya kita ada chemistry. Tadi mau datang nih Ampong ini, katanya dia mau lamar aku, ngegeledak nggak apa-apa. Terus seorang laki datang, kalau saya tadi sore ketemu sama kamu, terus Toto dari semua wanita yang ada di sekeliling saya, sekeliling kamu siapa wanitanya? Mama saya, oma saya, mbah saya gitu. Tuh nggak ada yang secantik anak ya jelas lingkungan lu main kurang jauh ya. Jadi lingkungan lu tuh itu aja. Begitu ketemu bening dikit kan langsung lu terpesona. Boleh nggak saya nikah sama aku? Pertanyaan pertama yang keluar dari mulut para orang tua yang waras adalah, lu serius mau kawin sama anak lu? Terus kita tanya mana kita dong, lu serius waras kan? Lu baru ketemu 4 jam yang lalu di Indomaret. Terus mau kawin buat lu serius? Itu anak lakinya. Apa pernah om lihat saya nggak serius? Nah, gimana kalau tahu lu aja baru menit ini? Paham? Kita sama Tuhan tuh begini. Kita nggak serius. Nggak menganggap Tuhan itu penting. Nggak sepenting itu. Padahal Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan mainan. Sepupu saya cerita, dia sampai nangis. Dia sampai bilang gini, Tuhan itu ternyata benar-benar real ya melindungi gue. Sampai ada orang yang mau kasih gue air dengan masuk baik itu pun Tuhan gue gak rela kalau bukan melalui tangan Tuhan. Kurang serius apa Tuhan sama hidup ini? Cuman seserius apa kita nanggepin Tuhan? Seserius apa? Cuman satu aja. Orang zaman ini itu poinnya adalah kurang takut yang kudus sama Tuhan. Kurang takut yang kudus. Kenapa? Karena yang menjadi Tuhan adalah diri mereka sendiri. Kenapa kita tahu Tuhan hebat? Karena dia pernah melakukan sesuatu yang dahsyat bukan dalam hidup kita. Tapi kenapa kita mengganti hubungan itu dengan hal yang formalitas? Dan yang lebih konyol, kita lakukan hubungan kita sama Tuhan, pilih-pilih yang enak mana, yang gak enak dibuang, yang ngeselin mana, yang datangin berkat baru kita hitung. Sebab kita telah menjadi Tuhan untuk diri kita sendiri. Tuhannya tuh kita. Maka kita nyembah dengan gaya ini. Lagi gak kepengen angkat tangan. Maka kita memberi ini. Kenapa sih maksa-maksa? Maka kita akan begini. Kenapa sih mesti puasa? Maka kita akan begini. Ini ibadah kelamaan. Karena Tuhannya adalah siapa? Kamu. Aduh sorry deh lagi gak pengen doa. Lagi lembur. Dia juga banyak pesenan. Ini PO-nya lagi masuk. Aduh gak bisa dah. Kita soalnya jauh kalau mesti pergi lagi. Cara apa namanya? Doa malam. Aduh doa siang aja saya susah apalagi yang malam.
Karena Tuhan itu kita. Tuhan itu kita. Semua kamu disebut penyembah berhala. Emang enggak orang berhalanya kamu? Kamu, diri kamu itu adalah berhala. Nah makanya kurang takut Ayat Kudus itu begitu. Memperlakukan Tuhan sesuai kepentingan kita. Jadi ATM, oke? Karena saya lagi dulu. Kamu gimana sih gak bisa ngelalui urusan saya sama pasangan saya? Kamu gimana katanya Tuhan? Berhenti aja menjadi Tuhan. Karena semua disesuaikan, dicocok login sama kepentingan kita. Pertanyaan saya, ngapain duduk di sini kita beribadah? Kalau Tuhan adalah diri sendiri, itu apa? Ceraiin orang, kawinin orang, seenaknya. Orang Tuhannya kamu, nggak cocok. Bau, nyebelin, pelit. Kawin 4 kali itu alasannya begitu. Nanti masuk ke atas ketemu sama Tuhan, coba ditanya kenapa yang dipersatukan Tuhan dipisahkan manusia. Mau pakai alasan tadi? Dia bau Tuhan, mau begitu? Oke, mau. Smart kan? Jawaban itu terdengar pandai kan? Kalau hari ini, kenapa kamu cerai? Dia nggak bisa punya anak. Mandul dia. Jadi keluarga besar minta bisa aja cari istri baru. Suruh kamu. Hari ini terdengar positif dan semua bilang, oh betul juga. Ya udahlah dimaklumkan. Tapi anak Tuhan kan nggak begitu. Tuhan tarik tangan dia, ketemu sama kita, ditaruh di tangan kita, dipersatukan. Inisiatif Tuhan. Kita pegang, terus kita buang. Saya minta positif. Bicara soal ini, 2 minggu lalu tuh saya kehilangan dompet. Asli sama isi-isi. Baru sadar ketika malam. Saya doain udah begini, ya udahlah Tuhan. Kalau memang itu cara Tuhan mengatur, saya relain. Isinya banyak tuh. Soalnya baru saya kau dari apa ya? Untuk bayar sesuatu. Hilang. Ketinggalan di mana saya nggak tahu. Saya dapat yang udah itu. Ambil aja udah nggak ngarap balik aja. Uji cek. Besok paginya ada yang telepon. Kamu saya tunggu jam sekian, itu dengan cara aja berkira itu saya nggak usah cerita. Pas saya buka itu dompet, utuh seutuh-utuhnya. Saya nangis pengen itu dompet. Tahu Tuhan mau apa? Kamu pikir saya tuh nggak biasa pakai tas perempuan. Biasanya saya tas begitulah kasual aja. Dompet saya pun bentuknya tuh kan udah jelek banget. Cuman dompet amplop itu apa? Cuman gitu aja. Tuhan apa yang ini? Kamu pikir karena itu dompet jelek dan kamu pikir ya udah hilang udah. Tapi aku kasih tau kamu, kalau itu memang kamu punya, kalau memang itu berkat kamu, kalau memang itu adalah pernikahan kamu, kalau memang itu adalah keturunan kamu, kalau memang itu adalah pekerjaan kamu, kalau itu memang adalah bisnis kamu, mungkin kamu gak sanggup megang lagi. Tapi aku mau kasih tahu kamu, bisa gak kamu menghargai yang sudah aku berikan padamu? Bukan bendanya, tapi niat dan kebaikan hatiku. Bolehkah kamu memandangnya? Kamu gak cocok lagi di pernikahan kamu. Kamu gak cocok lagi sama dompet kamu. Itu cuma benda. Tapi boleh kamu hargai inisiatifku? Karena kasihku, aku memberikan ini sama kamu. Analoginya sama seperti anak ulang tahun. Kita cari duit beliin dia HP yang the best. Sampai nyicil-nyicil.
Begitu dikasih ke anaknya gini, ya yang gini doang, ini mah biasa. Sedih hati. Setidaknya, nak, boleh gak nak? Jangan pandang nilainya nak. Pandanglah perjuangan mama, perjuangan papa kamu yang sampai sejumpalitannya gitu untuk beliin kamu HP. Itu yang sering kita buat sama Tuhan. Kita nggak anggapnya Tuhan yang kita lihat sama Tuhan. Saya tutup dengan ayat. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu bukan karena gini loh. Oh, karena kita takut sama Tuhan, maka kita belajar terus supaya kita nggak bodoh, bukan? Ini bicara tentang ini. Waktu kita takut akan Tuhan, itu adalah permulaan yang utama dan yang inti. Langkah pertama untuk hidup benar adalah dengan hubungan yang otentik sama Tuhan. Itu benar dulu hubungannya. Itu langkah pertama. Baru seluruhnya mengikuti benar. Paham? Tutup mata kita. Mari bangkit berdiri. Waktu kita terbatas, saya minta maaf. Saya mau berdoa. Biarlah jemaatmu di tempat ini, Tuhan, yang ada di tempat ini, saat ini yang mendengar firman ini, mereka tahu dengan jelas siapa Allah yang mereka sembah. Mereka tahu mereka ada di track yang benar. Mereka tahu Allah siapa, dengan siapa mereka berurusan. Teguhkan dan kuatkan hati kami untuk tidak berpaling kepada Allah yang lain yang tidak punya kuasa. Tapi kami hanya berpaling hanya kepadamu dengan cara ibadah yang sesuai dengan caramu, cara menyembah yang sesuai dengan caramu, bukan kami sebagai Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.